Tiberias. Apa kabar semuanya? Yang siap memuji Tuhan, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kami menyambut setiap jemaat gereja Tiberias Indonesia yang beribadah di gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, dan juga jemaat Tuhan yang beribadah secara live streaming pada ibadah Minggu Raya pada saat ini, yang akan dipimpin oleh yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita percaya di mana umat Tuhan berada pada pagi hari ini, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah setiap kita. Mari bersama-sama dengan hati penuh syukur kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Sampai hari ini kami ada, kami percaya bukan karena kuat gagah hebat kami, tapi semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan, terima kasih buat berkat Tuhan bagi keluarga kami, bagi pekerjaan, bagi studi, bagi pelayanan kami. Semuanya karena kebaikan Tuhan, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat beribadah memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan. Kami sungguh percaya ibadah kami tidak pernah jadi sia-sia. Tapi hamba berdoa setiap umat Tuhan yang beribadah, baik yang beribadah secara langsung, bahkan umat Tuhan yang beribadah secara live streaming, kami percaya kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang jadi pergumulan kami Tuhan, kami percaya, kami imani, kami terima tubuh darah Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Maka doa kami Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah setiap pujian, setiap penyembahan kami semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami doa ucap berkat bagi yang terkasih Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Pada pagi hari melayani kami percaya setiap kata kalimat Tuhan teguhkan, Tuhan sertai dengan tanda kuasa mujizat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita Tiberias yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur buat anugerah kesetiaan Tuhan. Kami datang memuji menyembah Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu nyata, kemuliaan-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Dengan hati penuh syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian syukur kami. Mari bersama-sama Tiberias. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Bersama-sama Tiberias nyatakan, kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari kita puji Tuhan Yesus kita pagi hari ini. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi sorak-sorai buat Tuhan kita pada pagi hari. Sama-sama. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
Mari memuji, mari kami angkat tangan kami di hadirat Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata suci, kita dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus, kita juru selamat kita. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya. Lebih sungguh lagi bersama-sama di hadirat Tuhan. Naikkan sebab pujian kita bagi Tuhan Yesus. Pujian syukur kami. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Kita puji sembah Tuhan Yesus. Mari puji, mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya. Sama-sama kita bangkit berdiri pada pagi hari ini Tiberias. Naikkan sembah pujian kita buat Tuhan di hadirat Tuhan. Nyatakan, kita masuk tata sucinya bersama para malaikat. Oh, mari puji Yesusku, Yesusku, kita masuk hadiratnya, masuk hadiratnya. Lebih lagi bersama-sama kita masuk hadirat Tuhan dengan korban syukur kita pada pagi hari ini. Semua Dia nyatakan pujian kita. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami puji, oh Yesusku, Yesusku, oh, kita masuk hadiratnya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita yang hidup. Sama-sama kita bermazmur buat Tuhan. Oh, haleluya. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa kami rasakan sampai hari ini. Kami memuji Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Ini
bersama-sama Tiberias yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita angkat dan kita nyatakan, kita masuk tanah suci-Nya bersama para malaikat. Di hadirat Tuhan kami naikkan pujian sembah kami, tepuk kami buat Tuhan. Mari puji oh Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya, Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya, sama-sama umat Tuhan nyatakan, kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya, Maha Kudus. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Oh, kami sembah, kami puji nama-Mu Tuhan Yesus. Oh, mari sama-sama angkat suara kita buat Tuhan. Sama-sama naikkan sembah kita buat Tuhan. Dengan korban syukur kita buat Tuhan pagi hari ini. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Oh, terpujilah Allah yang hidup. Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Oh, terima kasih. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Juru selamat kami yang hidup, Gembala kami yang baik Tuhan Yesus. Oh, kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan. Buat pengorbanan-Mu, buat tubuh darah-Mu Yesus, bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan, sebab tiada yang seperti-Mu oh Yesus. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Nyatakan kebaikan Tuhan pagi hari sama-sama Tiberias. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so. Kami
Engkau Tuhan kami yang sungguh baik. God is so good. Oh, God is so good. He's so good to. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. In every season in our life, we declare God is so good. Hallelujah. God is so good. God is so good. God is so, He's so good to me. He's so good to. Hallelujah. God is so good. God. God is so good. God is so good. He's so good. Yang percaya Tuhan Yesus baik, kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Sama-sama, ya Yesus baik selama-lamanya. Come on. Ya Yesus baik. Kami percaya Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kami nyatakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik. Buat dengan iman percaya, teguhkan hati kita, nyatakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Oh, ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, Dia baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya selamanya. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, segala nyanyian, segala mazmur kami hanya bagi Allah kami yang hidup, Allah kami yang sungguh baik, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang mengampuni, menyembuhkan, memberkati kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengucap syukur, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan. Katakan dalam panggilan dari Yesus. Amin. Kita boleh bertepuk tangan buat satu nama yang ajaib. Nama Dia segala nama. Hanya nama Yesus Tuhan. Amin. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita gereja.
tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu di pagi hari ini. Di minggu yang pertama, di bulan yang baru ini, kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dia baik, Dia dahsyat, hanya nama Yesus. Semua, 1, 2, 1. Sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Oh haleluya. Sama-sama Bapak Ibu. Pujian kepada Allah, pujian kepada Allah. Amin. Pujian kepada Allah, pujian kepada Allah. Boleh lebih dahsyat lagi. Pujian kepada Allah, pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah, pujian kepada Allah. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus, amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik dulu, sekarang bahkan selama-lamanya. Bapak Ibu boleh lambaikan tangan, boleh tepuk tangan lagi di atas kepala Bapak Ibu. Dia sungguh baik, selama-lamanya Dia baik, amin. Yesus namanya. Ini syukur kami Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita sebab Engkau hidup dalam setiap kami. Sama-sama Dia mati bagiku, Dia bagi. Boleh katakan Tuhan Allah penyelamatku, kuasa mati kalah. Setiap kita hidupku di. Boleh angkat tangan. Allah kemenanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam Bapak Ibu dan saya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatan, amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan, ini yang kami katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Angkat tangan Bapak Ibu sama-sama katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik buat Bapak Ibu dan saya, amin. Dia sungguh baik, oh Dia sangat. Panggil nama Yesus, amin. Nama yang memulihkan. Dia sungguh baik, Dia sangat. Apapun keadaan setiap Bapak Ibu, terus katakan Dia Tuhan yang baik. Dia sungguh baik, oh Dia sangat baik. Yesus, He is so good to you, He is so good to me. He is so good to you, He is so good. Panggil nama Yesus. He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus,
to me. He's so good to you. He's so good to you and me. Oh, oh, oh. Boleh beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus, amin. Tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu, amin. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di minggu yang pertama di bulan yang baru. Di bulan September ini terus nyatakan Dia Tuhan yang baik buat Bapak Ibu dan saya. Amin. Kita percaya kita masuk di bulan yang baru ini, melangkah mengandalkan Tuhan. Maka sepanjang bulan ini lihat kebaikan Tuhan, mujizat, pertolongan Tuhan pasti nyatakan buat kita umat-umat kepunyaan Tuhan. Amin. Dan di pagi hari ini sama-sama kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Kata-kata berjuanglah adalah menggambarkan orang yang melakukan satu tindakan. Berjuanglah. Ini adalah pesan Tuhan Yesus untuk kita, untuk memaksa diri kita berubah. Usaha sungguh-sungguh dari kita supaya kodrat dosa dapat kita lumpuhkan dan juga diganti kemudian dengan kodrat ilahi. Siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada goncangan terjadi adalah yang lahir baru, yaitu orang-orang yang dilahirkan kembali secara rohani. Orang yang dilahirkan kembali secara rohani yaitu orang yang percaya kepada Yesus dan bertobat serta tinggal di dalam kebenaran, maka ia menjadi ciptaan baru yang hidup di dalam kebenaran. Dan kemudian yang firman Tuhan tinggal di dalam dia. Saat firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka kebenaran itu akan memimpin hidup kita, sehingga apa yang kita pikirkan dan kita perbuat selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang berbuah lebat dan banyak. Berbuah lebat dan banyak hanya bisa kita alami jika kita tinggal di dalam kebenaran Tuhan, menjadi ciptaan baru, sehingga dalam setiap kesulitan yang terjadi tidak akan melemahkan kita, tetapi semakin memunculkan buah-buah roh. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan mari sama-sama di pagi hari ini kita mau diajar melalui kebenaran dari suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Menjadi Murid Yesus. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati selalu jemaat Tiberias, lindungi dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan, Tuhan cukupi, dan apa yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Apapun yang mereka kerjakan diberkati, berhasil. Beri mereka rumah di bumi dan rumah di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, menjadi murid Yesus. Ada 3 hal untuk kita menjadi murid Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus yang utama. Lukas 14 ayat 25 sampai 26. Kita semua yang mau menjadi murid Tuhan Yesus, syarat utamanya adalah kita harus memiliki komitmen mengutamakan Tuhan Yesus. Mengutamakan Tuhan berarti mentaati perintah terbesar, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Matius 22 ayat 37. Mengutamakan Tuhan berarti kita menjaga hidup kita bebas dari penyembahan berhala. 1 Yohanes 5 ayat 21. Mengutamakan Tuhan berarti kita berusaha mengikuti jejak Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Kita harus mencari perkara-perkara yang di atas. Jika kita mengutamakan Tuhan Yesus, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Matius 6 ayat 33. Yang kedua, rela pikul salib. Lukas 14 ayat 27. Salib mengingatkan kita mengenai kematian. Mati dari kehidupan lama dan menjadi ciptaan baru. Salib mengingatkan kita pada pribadi Tuhan Yesus yang menderita dan wafat di kayu salib. Pada salib ada sengsara, tetapi sengsara yang membawa keselamatan. Pada salib ada kematian, tetapi kematian yang menghidupkan. Salib bagi kita orang Kristen identik dengan kemenangan atas maut. Syarat utama untuk menjadi
pengikut Kristus, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, mengikul salibnya, dan mengikuti aku. Matius 16 ayat 24. Dan yang ketiga, melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia. Lukas 14 ayat 33, Yakobus 4 ayat 4, 1 Yohanes 2 ayat 15. Melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia adalah ketika kita datang kepada Kristus. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Ketika kita mau menjadi murid Yesus, kita akan dikuatkan oleh Roh Kudus untuk meninggalkan hal-hal yang dikejar oleh dunia. Keinginan kita jadi berorientasi ke sorga, dan kita akan mengumpulkan harta yang kekal. Lukas 12 ayat 33. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bersama-sama Bapak Ibu kita boleh kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu. Dan sama-sama di pagi hari ini kita butuh firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajar, mendidik, mengubahkan setiap kami. Sama-sama kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Kami ada di minggu yang pertama, di bulan yang baru, di bulan September ini. Kami menyatakan semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami percaya Roh Kudus ada dalam setiap kami. Roh Kudus ada dalam setiap kami, memampukan kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan. Terus kami mengucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan sayangi gereja kami, Tuhan pagari gereja kami. Dan juga kami doa ucap berkat buat Gembala sidang kami terkasih, Bu Pendeta Darmiati Pariaji bersama keluarga. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Setiap kata firman pasti mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami. Berikan kami hati sebagai murid, telinga sebagai murid. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Kita buka hati setiap kita Bapak Ibu pagi hari ini. Sambut firman Tuhan Yesus dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Mari katakan semuanya karena tercurah bagiku, tercurah bagiku. Angkat tangan Bapak Ibu. Besar anugerah-Mu, berlimpah
kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sama-sama katakan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Kami layak oleh karena kebaikan Tuhan Yesus. Ini yang kami imani, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin bertambah bagi kami yang percaya, tambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Mari percaya kasih-Nya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari buka hati. Kami mengundang yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darnia Tiparedi, sampaikan firman Tuhan bagi setiap kami. Besar mari nyatakan, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar Angkat tangan Bapak Ibu Gereja Tiberias dengan iman. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu. Pada pagi hari ini yang berkumpul, yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus, penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan Engkau urapi anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming Tuhan Yesus. Penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya tidak terasa saudara sekalian, sekarang sudah bulan September. Ya nanti sebentar lagi sudah akhir tahun ya saudara sekalian. Nah, kita akan mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Tema yang akan saya berikan adalah hidup menuruti perkataan Allah. Hidup menuruti perkataan Allah. Kita memang dalam hidup ini harus menuruti perkataan Allah, yaitu firman Tuhan itu saudara sekalian ya. Di Galatia 1 ya, kita hidup menurut perkataan Allah itu otomatis bukannya tidak mau menuruti perkataan manusia, tapi yang utama adalah harus hidup menuruti perkataan Allah. Di Galatia 1 ayat 10 katakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kemudian di 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya saudara sekalian, hidup menuruti perkataan Allah, saudara sekalian. Firman Tuhan tadi ini bukan untuk membuat kita tidak peduli kepada nasihat orang lain, saudara sekalian, tetapi agar kita jangan terganggu dengan hinaan atau pendapat orang lain, ya saudara sekalian, apalagi pendapat yang menyakitkan misalnya. Pada zaman sekarang ini manusia semakin berfokus kepada dirinya sendiri, saudara. Dan banyak sepertinya berelasi dengan orang lain jika itu menguntungkan. Hal inilah yang ditentang oleh Rasul Paulus, saudara sekalian, bahwa manusia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan dari kematian, saudara. Kita hidup bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, bukan karena kekayaan yang kita miliki. Tidak ada sesuatu hal yang bisa kita andalkan supaya kita bertahan dalam hidup, saudara. Mari kita sadari bahwa hidup itu adalah anugerah Tuhan, ya. Hidup kita telah ditebus dengan bayaran yang sangat mahal, saudara sekalian. Kristus mengorbankan dirinya supaya kita hidup. Hidup kita bukanlah milik kita, saudara sekalian, melainkan milik Tuhan Yesus. Artinya hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjalani sesuai dengan pengaturan dari Tuhan. Kita lihat dan kita bahas, saudara sekalian, pagi hari ini bagaimana untuk kita hidup menuruti perkataan Tuhan Yesus. Yang nomor satu adalah mata dan hati kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Mata dan hati kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Argo bacakan Mazmur 123 ayat 1 sampai 2, kemudian Mazmur 32 ayat 8, Argo. Mazmur 123 ayat 1 sampai 2. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Mazmur 123 ayat 1-2 katakan, nyanyian ziarah, kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita, saudara sekalian. Kemudian di Mazmur 32 ayat 8 dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mata Allah tertuju kepada kita, saudara sekalian. Tapi juga mata dan hati kita harus selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Jadi hal yang pertama yang hidup menuruti perkataan Tuhan adalah mata dan hati kita selalu tertuju kepada Tuhan, ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki untuk kita memiliki pikiran, perkataan, dan perbuatan Kristus, sehingga kita akan mengalami kehidupan yang luar biasa di muka bumi ini. Kita rindu ya saudara, untuk kita mengalami kerajaan Allah dan kehendak Allah untuk terjadi di bumi ini seperti di sorga ya saudara sekalian, sebagaimana kata-kata Tuhan Yesus, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kuncinya di sini adalah mata kita harus tertuju kepada Tuhan, mata yang tertuju kepada firman-Nya. Di Mazmur 32 ayat 8 tadi, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus, jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu, saudara. Respon kita atas ayat ini adalah sebagai umat percaya kepada Tuhan Yesus, mata kita juga harus tertuju kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Mari kita menghidup mengenal Allah atau Tuhan Yesus itu secara pribadi dengan bertekun belajar firman Tuhan dan melayani Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Nya.
dengan mengenal Allah dengan baik, dengan mata dan hati yang selalu tertuju kepada Tuhan, maka kita dapat membedakan yang benar, mana yang baik, dan mana yang terbaik ya saudara. Jadi hal yang pertama untuk hidup menuruti firman atau perkataan Allah, satu adalah mata dan hati kita tertuju selalu kepada Tuhan Yesus. Mata dan hati kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Kemudian Argo bacakan Filipi 2 ayat 5 sampai 11, kemudian Matius 25 ayat 21 Argo. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih Argo. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemuliaan bagi Allah Bapa, saudara sekalian. Kemudian di Matius 25 ayat 21 katakan, maka kata tuannya itu kepadanya, ini Tuhan Yesus yang katakan ya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini Tuhan Yesus yang berbicara ya. Tuhan Yesus cerita, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi untuk hidup menuruti perkataan Allah, yang kedua adalah setia selalu kepada Tuhan sebagai hamba. Setia selalu kepada Tuhan sebagai hamba. Tuhan Yesus sering memuji sebagian orang seperti tadi kita dengar, hamba yang baik dan setia. Karena Tuhan itu setia, saudara. Jadi kita juga harus belajar setia. Kesetiaan dalam aspek penting dalam iman dan kehidupan beriman. Kesetiaan itu aspek penting dalam iman dan kehidupan beriman. Bukan hanya tentang hubungan kita dengan pasangan hidup, tetapi juga mengenai kesetiaan kita kepada Tuhan. Di Lukas 18 ayat 8b dikatakan, akan tetapi jika anak manusia itu datang,
adakah ia mendapati iman di bumi? Ya saudara sekalian, ya. Jadi Tuhan menghendaki kita terus beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak mencari orang-orang yang mampu, tetapi Dia mencari orang-orang yang setia, yang mau memberi hidupnya untuk melayani Dia dengan apapun profesi yang ada pada kita yang kita jalani ini, saudara sekalian. Di Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, ini Yesaya ya yang mengatakan, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tadi Dia mencari orang yang setia, yang mau memberi hidupnya untuk melayani, ya saudara sekalian. Jadi hal yang kedua, hidup menuruti perkataan Allah adalah setia selalu kepada Tuhan sebagai hamba, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai 26, kemudian Galatia 1 ayat 10 Argo. Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai 26. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai 26 katakan, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin, saudara sekalian. Kemudian di Galatia 1 ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi hal yang ketiga untuk hidup menuruti perkataan Tuhan adalah 3, mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup untuk menyenangkan hati Tuhan adalah tujuan kita diciptakan, saudara sekalian. Ini tidak akan pernah terjadi selain daripada iman, saudara. Tanpa iman, tidak mungkin kita menyenangkan Dia, Yesus Kristus Tuhan. Di saat manusia bermoral busuk pada waktu zaman Nuh, ya saudara sekalian, dan sangat menyakiti hati Tuhan, Nuh justru melakukan sebaliknya. Dia hidup melakukan apa yang dikesukai Tuhan. Apa yang dilakukan Nuh dalam kehidupannya adalah telah membuat Allah tersentuh untuk tidak memusnahkan Nuh dari muka bumi. Sebab Nuh sangat mengasihi Tuhan. Nuh senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Nuh selalu berkomunikasi dengan Tuhan dalam setiap doanya, saudara. Sehingga di dalam kehidupan Nuh terjadi suatu hubungan yang sangat erat antara Nuh dengan Tuhan. Tuhan mau kita terus-menerus berhubungan dengan Dia, saudara sekalian. Mari kita selalu belajar dan berusaha mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan untuk kita bisa masuk dalam tujuan Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia.
Jadi hal yang ketiga untuk hidup menuruti perkataan Allah adalah ketiga, kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. 3 hal saudara sekalian dalam hidup menuruti firman Tuhan atau hidup menuruti perkataan Tuhan adalah 1, mata dan hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Bukan hanya pada berkat-Nya saja ya saudara sekalian, tapi pada Tuhan pribadi, Tuhan Yesus pribadi ya saudara sekalian. Mengarahkan pandangan kita, hati serta pikiran kita hanya kepada Tuhan adalah dengan bersekutu dengan Tuhan Yesus. Dengan belajar dan hidup di dalam firman-Nya selalu, maka kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang terbaik ya saudara sekalian. Yang kedua adalah kita setia selalu kepada Tuhan sebagai hamba. Kesetiaan adalah aspek penting dalam kehidupan beriman. Sebab kesetiaan adalah hal yang Tuhan cari dari kita. Karena orang yang setia adalah orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan saudara sekalian. Dan yang ketiga, mau hidup menyenangkan hati Tuhan saudara sekalian. Bagi orang yang hidup menuruti firman Tuhan, tujuan utama adalah menyenangkan hati Tuhan. Sebab fokus hidup kita, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, bukan lagi untuk hal-hal duniawi, tetapi kepada yang di sorga saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, marilah kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan ya saudara sekalian. Kita hidup menuruti perkataan Tuhan dalam hidup ini. Kita hidup menuruti perkataan Tuhan selalu dan selalu. Terus menerus saudara sekalian ya. Jangan kita mengingkari firman Tuhan. Jangan kita melanggar firman Tuhan ya saudara sekalian. Mari kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Kita rajin baca firman, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, menjadi pelaku firman, dan jangan mendukakan hati Tuhan, juga jangan mendukakan hati sesama. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua atau lautan api saudara sekalian. Dan kemudian Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang dalam hidup ini untuk kita dapat masuk pintu yang sesak itu kata Tuhan Yesus, artinya kita dapat masuk mencapai sorga saudara sekalian, karena itu tujuan Allah supaya turun ke dunia menjadi manusia untuk kita kelak masuk ke sorga dan hidup kekal bersama Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita hidup melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkannya dan kemudian melakukannya saudara sekalian. Tuhan Yesus juga menghendaki kita berkemenangan dalam hidup ini. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk di atas tahtanya bersama Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Nah Tuhan Yesus juga menghendaki kita, ya seperti Tuhan Yesus ya, berkomunikasi dengan Petrus ya. Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikut engkau, apa yang akan kami peroleh, kata Petrus ya. Tuhan Yesus katakan, kamu akan memerintah bersama aku, kamu dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal, saudara sekalian. Marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, memperingati karya keselamatannya selalu ya saudara, pengorbanannya di atas kayu salib. Dia sudah mencurahkan tubuh dan darahnya, dan Tuhan Yesus menghendaki kita untuk selalu makan tubuhnya dan minum darahnya saudara sekalian. Artinya kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Ini adalah perintah saudara sekalian. Untuk itu kita rajin saudara sekalian perjamuan kudus, yang mana kalau perjamuan kudus menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang spektakuler pasti terjadi. Mujizat besar pasti terjadi. Hal yang spiritual pasti terjadi saudara sekalian ya. Marilah saudara sekalian, kita juga keselamatan ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi marilah kita bagikan dan kita kabarkan kepada orang lain yang terutama yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah itulah saudara sekalian, untuk hidup menuruti perkataan Allah seumur hidup kita ini adalah 1, mata dan hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Bukan hanya kepada berkat-Nya saja, tetapi kepada Tuhan pribadi saudara sekalian. Dan kedua, kita setia selalu kepada Tuhan Yesus sebagai hamba saudara sekalian. Dan yang ketiga, kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus seumur hidup kita. Marilah kita saudara sekalian dalam hidup ini kita memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Karena posisi kita sekarang adalah dan besok-besok menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali saudara sekalian ya. Dan juga kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus, tetapi hendaklah kita hidup dalam hidup ini selalu bertobat dan bertobat, setiap hari bertobat, dalam berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa saudara sekalian.
dan kemudian juga belajar dalam hidup ini, belajar betul-betul dalam komunitas kita belajar, lalu jangan mendukakan hati orang, saudara sekalian. Kita belajar juga firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Demikianlah saudara sekalian, mari kita dalam hidup menuruti perkataan Allah seumur hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias Pendeta Elvis. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman yang luar biasa memberkati kami semua, mengajar, menegur, mengingatkan kami untuk terus menuruti perkataan Allah. Doa kami untuk Ibu Gembala dan keluarga senantiasa diberi kesehatan, dan terus pakai secara luar biasa untuk mempersiapkan jemaat Tiberias menjadi mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh sekali lagi lihat tangan-tangannya yang diberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau menuruti perkataan Allah. Amin. Perkataan Allah tidak mungkin salah. Amin. Perkataan Allah pasti benar. Maka saudara yang menuruti perkataan Allah, percayalah hidup saudara hidup dalam kebenaran. Amin. Jadi hidup benar itu simple, saudara. Hidup benar itu sederhana. Gimana caranya? Ikutin aja, turutin aja perkataan Allah. Maka otomatis saudara akan hidup benar. Amin. Dan percayalah kalau saudara hidup benar, hidup saudara pasti penuh kuasa. Hidup saudara pasti berkemenangan. Hidup saudara pasti berhasil. Saudara mau berhasil? Kalau saudara berhasil dengan kekuatan saudara, itu ya dalam waktu singkat bisa jatuh. Tapi kalau saudara berhasil karena menuruti perkataan Allah, maka percayalah keberhasilan saudara akan terus menyertai sampai Tuhan datang. Amin. Maka hari ini kita sudah belajar dari firman yang disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, yaitu hidup menuruti perkataan Allah. Dan ada 3 hal tadi disampaikan oleh Ibu Gembala untuk menuruti perkataan Allah. Yang pertama, mata dan hati kita harus selalu tertuju kepada Tuhan dan bukan pada berkat-Nya. Yang kedua, kita harus selalu setia kepada Tuhan sebagai hamba. Dan yang ketiga, kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau menyenangkan Tuhan. Amin. Sederhana, menyenangkan Tuhan itu cukup saudara ikutin apa yang Tuhan mau. Sama suami istri, kalau mau suami menyenangkan istri, sederhana. Apa yang istri mau, lakukan. Tapi faktanya banyak suami melakukan sesuatu yang mengecewakan istri, melukai hati istri. Akibatnya apa saudara? Terjadilah konflik, terjadilah pertengkaran. Sama ketika kita hidup menuruti perkataan Tuhan, maka otomatis hidup kita menyenangkan Tuhan. Amin. Nah, sedikit saya menambahkan tadi Ibu Gembala ajarkan yaitu untuk hidup menuruti perkataan Allah. Saya sedikit menambahkan, lalu mengapa kita harus menuruti perkataan Allah? Kenapa kita harus menuruti perkataan Allah? Yang pertama, kita baca bersama di dalam Kejadian 21 ayat 1 dan 2. 2 ayat kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Stop dulu, saudara perhatikan. Tuhan memperhatikan Sarah sesuai seperti apa? Yang difirmankan. Jadi Tuhan memperhatikan saudara bukan berdasarkan keadaan saudara. Tuhan memperhatikan saudara bukan berdasarkan kesedihan saudara. Tuhan memperhatikan saudara bukan karena keadaan rumah tangga saudara. Tuhan memperhatikan saudara sesuai seperti yang difirmankannya. Maka kalau saudara mau diperhatikan Tuhan, siapa yang mau diperhatikan Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Lakukan firman Tuhan. Lakukan, turuti perkataan Tuhan. Amin. Terus ayat yang kedua, sama-sama kita baca 2, 3, ya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai. Stop dulu apa?
Sesuai apa? Sesuai dengan apa? Firman Allah. Jadi Sarah mengandung, Sarah melahirkan, Sarah punya anak, itu sesuai perkataan Abraham, sesuai perkataan Sarah, atau sesuai perkataan Tuhan? Sesuai perkataan Tuhan. Jadi apa yang saudara terima, apa yang saudara capai, apa yang saudara raih dari Tuhan, itu berdasarkan perkataan Tuhan. Kalau saudara menuruti perkataan Tuhan, maka semua yang Tuhan janjikan, semua yang Tuhan sediakan, pasti saudara terima. Amin. Maka saudara nggak boleh protes ketika tetanggamu, ketika sahabatmu, ketika orang yang saudara kenal lebih diberkati. Coba introspeksi, mungkin orang itu banyak melakukan, banyak menuruti perkataan Allah, dan saudara tidak mau menuruti perkataan Allah. Jadi yang pertama, kenapa kita harus menuruti perkataan Allah? Yang pertama, karena Tuhan memperhatikan kita dan melakukan sesuatu sesuai perkataannya. Jadi Tuhan tidak melakukan sesuatu berdasarkan kesedihan saudara. Wow, udah sedih nih si Elfris Wright ini, aku lakukanlah sesuatu. Enggak. Wow, udah sedih nih Bapak A atau Ibu B, aku lakukan sesuatu. Enggak. Tuhan memperhatikan kita, Tuhan melakukan sesuatu kepada hidup kita sesuai perkataannya, Maka itu sebabnya penting untuk menuruti perkataannya. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan Yesus, aku mau menuruti perkataanmu. Maka aku akan diperhatikan dan akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kenapa kita harus menuruti perkataan Allah? Kita baca Mazmur 107 ayat 17 sampai 20. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab, stop. Sakit itu saudara bisa sakit. Siapa yang gak bisa sakit? Semua bisa sakit. Alkitab mengajar kepada kita, Mazmur ini mengajar kepada kita bisa sakit. Yang pertama, karena apa? Karena dosa. Saudara mau sakit? Gak mau. Kalau saudara gak mau sakit, berjuang. Jangan jatuh dosa. Karena sakit salah satunya penyebab dari dosa. Terus, lanjut kita baca ayat yang ke-17. Sama-sama 2, 3 ya. Dan disiksa oleh sebab. Yang kedua, orang sakit itu karena apa? Karena kesalahan. Udah tahu bergadang itu nggak sehat, masih aja bergadang. Udah tahu makanan yang minyak-minyak, yang kolesterol itu nggak sehat, masih aja dihajar. Udah tahu makanan yang ya banyak bakterinya, yang nggak dimasak sampai matang itu bisa bikin diare, masih aja dimakan. Nah itu kesalahan. Lalu sakit, kita lalu protes. Ini nih gara-gara setan nih, ini setan sih, setan lagi. Maka si setan bilang, udah Tuhan, gua berhenti aja jadi setan gitu. Semua sedikit-dikit setan, dikit-dikit setan, dikit-dikit setan gitu. Padahal kadang-kala karena kesalahan kita. Terus ayat yang ke-18, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai kepada yang ketiga, orang bisa sakit karena apa? Segala apa? Makanan. Jadi perhatikan, saudara nggak boleh sembarang makan. Ada banyak orang sembarang makan, lalu ketika dia sakit dia mulai berubah makannya. Yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh. Dulu dia masih sehat, dia makan semua dihajar. Nah kita mengajar, kita bisa sakit karena makanan. Jadi ada 3 hal. Orang bisa sakit yang pertama karena apa? Dosa. Yang kedua orang bisa sakit karena apa? Salah. Yang ketiga orang bisa sakit karena apa? Karena makanan. Jaga itu semua supaya saudara sehat. Katakan amin. Dan ada 2 jenis sakit. Ada 2 jenis sakit. Ada berapa jenis sakit? 2. Sakit apa aja itu? Yang pertama sakit fisik. Sama-sama bilang bersama saya, sakit fisik. Saudara puyeng-puyeng, jantung sesak, pernapasan sepenggal-sepenggal. Itu namanya sakit fisik. Yang kedua adalah sakit hati. Yang kedua sakit apa? Sakit hati. Dan sakit hati ini bisa menimbulkan sakit fisik. Sakit hati ini bisa menimbulkan sakit mental.
Kalau sakit fisik, saudara minum obat, saudara makan sesuatu, saudara tidur bisa sembuh. Tapi sakit hati, dari nggak punya anak, sampai anaknya mau nikah, dia masih bisa tetap sakit hati. Siapa yang sakit hati di sini? Cung, tangan. Nggak ada yang mau ngaku. Ada banyak orang sakit hati. Dan justru dia bangga dia sakit hati. Pendeta, saya sakit hati sekali sama suami saya. Dan sakit hati ini udah 20 tahun saya pendam-pendam, gitu saudara. Jadi dari nggak punya anak sampai anaknya mau nikah, dia masih sakit hati. Dan sakit hati ini yang iblis mau. Sekali lagi, sakit hati ini yang iblis mau. Semakin saudara sakit hati, semakin iblis senang sama saudara. Amin. Maka hari ini jaga hatimu. Amin. Jangan sakit hati. Senggol kiri kananmu. Jangan lama-lama sakit hati. Jangan lama-lama sakit hati, Bu. Pak, jangan lama-lama sakit hati. Sakit hati itu meremukkan tulang. Sakit hati itu membuat tubuh kita lemah. Sakit hati itu menguras semua energi, semua yang baik dalam hidup kita. Amin. Terus, ayat keberapa lagi tadi? Ayat ke-19, sama-sama 2-3 ya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari, ayat 20, sama-sama 2-3 ya. Disampaikan firman-Nya dan apa? Disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari, kapan mereka disembuhkan? Ketika disampaikan apa? Firman. Maka yang kedua, kenapa kita harus menuruti perkataan Allah? Yang kedua, karena perkataan Allah menyelamatkan dan menyembuhkan kita. Sama-sama bersama saya, perkataan Allah menyelamatkan dan menyembuhkan aku. Jadi kalau Tuhan kasih firman, kalau Tuhan ngomong, tujuannya untuk keselamatan saudara. Tidak ada Tuhan ngomong untuk mencelakakan saudara. Sama orang tua kalau dia ngomong sama anak-anaknya, baik-baik kok Naya, baik-baik. Kalau cari jodoh, baik-baik. Kenal dulu, lihat dulu bobot, bibit, bebetnya. Coba pacaran dulu, coba kenal dulu. Jangan baru 1 minggu pacaran udah dijambak-jambak gitu. Nah, itu udah bukan jodoh. Orang tua ngomong, orang tua nasihati supaya anaknya selamat. Sama waktu Tuhan ngomong sama saudara, waktu Tuhan berfirman kepada saudara, tujuannya bukan untuk membatasi kebebasan saudara, tapi tujuannya supaya perjalanan hidupmu selamat. Amin. Saudara suka lihat di jalan itu ada rambu-rambu lalu lintas. Ya. Tujuannya itu bukan untuk membatasi kebebasan kita. Tujuan marka jalan itu, rambu-rambu itu, supaya selama kita menjalani perjalanan itu, kita selamat. Kecepatan maksimum 80 km per jam. Kalau saudara hajar 150, bukan hanya saudara ya bisa celaka, ban bisa copot satu-satu gitu saudara. Jadi kalau Tuhan ngomong, Tuhan bilang, Tuhan berkata, tujuannya untuk keselamatan. Dan bukan hanya untuk keselamatan kita, tapi untuk kesembuhan kita. Hari ini saya doa, apapun penyakitmu, disampaikan firman-Nya, disembuhkannya kita dari segala sakit penyakit. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus menuruti perkataan Allah? Kita baca Filipi 4 ayat 9, sama-sama 2, 3, ya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu, stop dulu. Ada 3 kali dan apa yang kamu pelajari, apa yang kita pelajari? Firman, perkataan Tuhan. Dan apa yang telah kamu terima, apa yang kita terima di gereja? Firman, perkataan, pengajaran, terus. Dan apa yang telah kamu dengar, apa yang kita dengar di gereja? Firman, perkataan Tuhan, terus. Dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah. Stop. Firman itu, perkataan itu cukup didengar saja atau harus juga dilakukan? Dilakukan. Untuk apa dilakukan? Lanjut kita baca. Untuk apa dilakukan? Maka, sama-sama. Maka Allah sumber damai sejahtera. Akan apa?
Sama-sama bilang bersama saya, waktu aku menuruti perkataan Tuhan, maka damai sejahtera menyertai aku. Amin. Saudara mau hidup tenang? Mau keluargamu tenang? Lakukan firman. Mulai dari suami, lakukan firman. Ibu-ibu, lakukan firman. Orang tua, ajar anakmu firman. Lakukan perkataan Tuhan. Maka percayalah, sesulit apapun hidup ini, seberat apapun tantanganmu, ada ketenangan dalam hidup saudara. Amin. Bukan hanya ketenangan, tapi hidup saudara lebih baik. Sama-sama bilang bersama saya, hidupku lebih baik. Amin. Firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 23 dikatakan apa? Firman itu seperti cermin. Perkataan Tuhan itu seperti cermin. Saudara pernah bercermin? Enggak pernah. Masa setiap hari saudara kita bercermin? Habis mandi mau pakai baju bercermin enggak? Bercermin, lihat rambut gitu saudara. Gitu. Ya. Kalau saudara bercermin, di cermin itu yang saudara lihat saudara atau orang? Saudara atau orang? Saudara sendiri. Nah, waktu saudara bercermin, saudara makin bagus atau makin jelek? Makin bagus lah. Tadinya rambut acak-acakan, mulai saudara sisir. Tadinya nggak pakai make up, mulai pakai make up. Tadinya ada belek di mata, ada kotoran hidung, saudara bersihkan. Jadi lebih baik. Jadi waktu saudara melakukan perkataan Tuhan, menuruti perkataan Tuhan, hidup saudara lebih baik. Siapa di sini yang semakin bercermin semakin lebih baik? Kita semua semakin lebih baik. Nggak mungkin kita bercermin semakin jelek, saudara. Amin. Maka saudara yang menuruti perkataan Tuhan, hidup saudara akan lebih baik. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami mau menuruti perkataan Tuhan. Yaitu kami mau tertuju, mata dan hati kami tertuju kepada Tuhan. Dan kami mau terus menyenangkan hati Tuhan. Kami mau selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sama-sama angkat tanganmu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu sama-sama, katakan, ku renungkan, ku renungkan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi sama-sama. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk Renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Sama-sama kita masuk perjamuan kudus menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Percaya pada siang hari ini ada kuasa, ada mujizat. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, bangkit bagi setiap kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kau tebus hidupku dengan salib-Mu Tuhan Yesus. Yesus, Kau tak tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Mari sama-sama kita bangkit beri pada siang hari ini. Kami mengundang terkasih Gembala Sidang Gereja Indonesia di Pendeta Darniati Pariaji untuk bikin perjamuan kudus pada siang hari ini. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Silakan Argo dibacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari," dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, setelah kita mendengar firman Tuhan tadi, kita tahu bahwa kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kita akan mencapai hidup yang kekal, saudara sekalian. Artinya hidup di sorga, bukan kematian kekal, tetapi hidup kekal, saudara sekalian. Dan janji Tuhan Yesus, kalau kita menyatu dengan tubuh darahnya, Dia ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, dan kita akan hidup oleh Tuhan Yesus, ya. Otomatis kita nanti akan hidup di sorga, tetapi waktu kita hidup di bumi, otomatis akan berlaku juga kata-kata Tuhan Yesus dalam mengajarkan kita berdoa supaya hidup kita di bumi seperti di sorga, ya saudara sekalian. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu," berbicara semakin hari akan semakin susah, semakin hari semakin sukar, semakin sulit, semakin mahal. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, yang hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku daripada firman-Nya, dan kemudian hidup di dalam kekudusan Allah, tidak mendukakan hati Tuhan, tapi juga tidak mendukakan hati sesama, otomatis saudara sekalian, maka kita tidak akan dirusakkan, saudara sekalian. Kita akan berkemenangan, ya. Kita tidak dirusakkan dari masalah, kita tidak dirusakkan dari sakit penyakit, kita tidak dirusakkan dari masalah ekonomi, ya saudara sekalian. Juga kita akan berkemenangan, ya saudara sekalian. Kita selalu akan berhasil, dan kita selalu doa apa yang kita kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun dalam nama Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus, saudara sekalian. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus, Tuhan kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya.
Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilul-bilulnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru. Tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah. Tidak darah manis. Aku tolak hepatitis. Aku tolak demam berdarah. Aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silakan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah finansial, pekerjaan, rumah tangga, orang tua, anak, dan suami istri, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus, kita ucapkan bersama. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil, dan kami selalu berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Untuk Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu, dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya Engkau ada di dalam kami ya Tuhan Yesus, dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, dan kami percaya Engkau selalu melindungi kami dan selalu mengiringi kami, menyertai kami ya Tuhan Yesus, menuntun kami dalam kehidupan ini untuk kami berjalan di dalam tangan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu dan dalam perkenanan-Mu selalu ya Tuhan Yesus. Kami hamba berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi ya Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus berkat rohani dan juga berkat materi Tuhan Yesus, dan juga berkat jasmani. Berkat rohani mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berkat jasmani mereka selalu sehat dan sembuh. Mereka sehat, darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia berkat materi, apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Dan berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan Tuhan Yesus apa yang mereka kerjakan selalu berhasil Tuhan Yesus. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat Tuhan Yesus. Berikan selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia penghasilan lebih dari cukup Tuhan Yesus, untuk semua untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan mereka hidup sejahtera dan rumah tangga di dalam gereja Tiberias Indonesia ini. Jemaat gereja Tiberias Indonesia ini Tuhan Yesus dalam keadaan kasih mesra, selalu dalam satu hati, satu tujuan, dan selalu dalam kasih mesra. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan Yesus tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Dalam kasih mula-mula selalu Tuhan Yesus, cinta dan mesra selalu Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus anak-anaknya semua cerdas pandai, dapat mencapai cita-citanya, dan juga jemaat gereja Tiberias Indonesia semua dapat pekerjaan yang baik Tuhan Yesus, dan pendapatan yang lebih dari cukup. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia ini berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan juga Tuhan Yesus berikan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan hamba berdoa untuk koordinator, choir, pekerja, usher, greeter, dan juga media, dan kids, dan Boanerges, semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, dan berikan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Pak Anggoro, istri dan anak diberkati, Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati, Yeni Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiatar diberkati, Popi dan Pak David dan Pak Eli dan Pak Robi diberkati, dan Pak David Rahaja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter sehat, dan Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Teni sehat, Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond diberkati, Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia. Berilah kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus, dan dialami oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya ya Tuhan Yesus. Kami minta kepada Engkau ya Tuhan Yesus, berikan jemaat-Mu kuasa dan wibawa dari sorga. Mujizat-Mu selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Dan berikan juga jemaat gereja Tiberias Indonesia menjadi pemenang jiwa. Dan pakai gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Dan juga jemaat gereja Tiberias Indonesia dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba menyerahkan gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Kau berkati Tuhan Yesus, dan berkenan dengan semua program yang ada ya Tuhan Yesus. Dan hamba serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias Pendeta Elpis. Terima kasih Ibu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu hari ini. Kami semua diberkati melalui firman Tuhan, perjamuan kudus, minyak urapan, dan doa-doa Ibu. Kita percaya doa-doa Ibu Gembala dan doa-doa kita semua hari ini dikabulkan Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk ibadah siang hari ini. Berkatilah umat-Mu, sebentar mereka akan pulang. Tuhan jaga, lindungi, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari malapetaka, rancangan orang jahat,
roh santet, pelet, guna-guna iblis, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Esok hari mereka kembali bekerja, usaha, studi, Tuhan urapi mereka semua. Di mulut mereka ada kuasa, di tangan mereka ada kuasa. Apa yang mereka doakan, apa yang mereka ucapkan terjadi, terkabulkan. Apa yang mereka pegang, apa yang mereka usahakan berhasil, diberkati Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Alvarado bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Richard bersama istri keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, Monik, Natasha bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para pemain musik, Daniel, Bagus, George, juga Sandi, juga Jeremy bersama orang tua keluarga mereka diurapi, diberkati Tuhan. Anak-anak muda choir, berkati mereka Tuhan, beri mereka masa depan yang indah. Suatu hari kelak mereka jadi orang-orang hebat, orang-orang yang besar, orang yang diberkati Tuhan. Berkati seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Berkatilah gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan tambah-tambah kesehatan, umur panjang. Tuhan tambah-tambahkan urapan, hikmat, pewahyuan dari sorga untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah menyampaikan, membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan urapi penuh kuasa, akan jadi pemimpin yang hebat, diberkati Tuhan. Juga berkati yaitu Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga diurapi Tuhan. Tuhan pakai secara luar biasa. Berkati semua jemaat Tiberias dimanapun berada. Semua gereja Tiberias hari ini ibadah Minggu Raya dimanapun Tiberias. Semua jemaat yang beribadah berjumpa dengan Tuhan. Doa-doa mereka dikabulkan, harapan mereka dijawab Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati ketika untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berubah aku, selamatkan hidupku. Oh, ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Demikian ibadah telah selesai di siang hari ini. Sampai jumpa di ibadah gereja Tiberias selanjutnya. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom.